Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Ifadah. Di sini saya akan memenuhi tugas video ujian akhir semester pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro Islam dengan judul Distribusi dalam Ekonomi Mikro Islam dan Upaya Menuju Maslahah Oriented Economy Man. Materi yang pertama adalah distribusi dan siswak dalam ekonomi Islam. Distribusi merupakan aspek fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan menjaga keadilan dan mencegah terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir kelompok. Distribusi dimaknai sebagai upaya pembagian sumber daya ekonomi kepada seluruh pelaku ekonomi, baik pada sisi konsumsi maupun produksi, agar setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dan tetap menjalankan fungsi sebagai hamba Allah. Distribusi dapat dilakukan melalui mekanisme pasar yang bersifat sukarela maupun melalui mekanisme non-pasar dengan inflasi negara, terutama pada pelaku ekonomi yang tidak memiliki oriented berbagi. Dalam ekonomi Islam, distribusi dilaksanakan melalui 3 fase utama. Pertama, distribusi produksi, yaitu distribusi sebelum proses produksi berlangsung, mencakup distribusi input produksi dan perencanaan retum faktor produksi. Keadilan akses terhadap modal dan sumber daya produksi sangat penting agar UMKM dan pelaku ekonomi kecil dapat berpartisipasi secara optimal. Dari sisi konsumen, distribusi praproduksi diwujudkan melalui perencanaan keuangan berbasis konsep CDIC yang menetapkan semangat berbagai sebagian prioritas utama. Yang kedua adalah distribusi pasca produksi, yaitu realisasi pembagian hasil produksi kepada faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja. Distribusi ini harus dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing faktor. Dengan memperhatikan standar kelayakan hidup seperti konsep had kifayah, ketidakadilan dalam distribusi pasca produksi berpotensi menimbulkan kesenjangan dan konflik sosial, sehingga produksi berorientasi maslahah sangat menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian retur. Yang ketiga adalah redistribusi, yaitu penyaluran kembali kekayaan melalui instrumen syariah yang terdiri dari positif maisur, zakat dan waris, valentur maisur, infak, sedekah dan wakaf, serta produksi maisur, larangan riba, gharar, maisi, dan kezaliman ekonomi. Redistribusi bertujuan untuk memperkuat keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi secara sistemik. Konsep distribusi ini berkuatan dengan pemahaman ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagian instrumen utama ekonomi sosial Islam. Ziswaf memiliki dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi. Secara spiritual, ziswaf meningkatkan keimanan dan keberkahan harta. Secara sosial, ziswaf memperkuat solidaritas dan kohesi masyarakat. Secara ekonomi, ziswaf berperan sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan. Aplikasi ziswaf pada rumah tangga dan perusahaan sangat dipengaruhi oleh tipologi pelaku ekonomi. Masalah oriented konsumen dan produksi memiliki tingkat kesadaran, komitmen tinggi dalam melaksanakan ziswaf hingga berdampak besar terhadap keadilan distribusi. Sebaliknya, konvensional dan apathetic economic man cenderung menganggap ziswaf sebagai beban sehingga dapat distribusinya rendah atau bahkan tidak ada. Oleh karena itu, peran negara melalui regulasi dan pengawasan menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi berjalan adil dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelaksanaan distribusi praproduksi
Pasca produksi dan reduksi produksi yang didukung oleh instrumen ZISWAF akan menciptakan sistem ekonomi Islam yang seimbang, adil, dan prioritas pada kemaslahatan umat. Materi yang kedua adalah upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man. Yang selanjutnya adalah identifikasi kelemahan dan transformasi menuju maslahah oriented economic man. Kondisi ideal dalam perekonomian Islam adalah ketika seluruh pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen maupun distributor, memiliki karakter maslahah oriented economic man, yaitu pelaku ekonomi yang menempatkan kemaslahatan bersama sebagai tujuan utama. Namun dalam prakteknya ketidakseimbangan ekonomi sering terjadi karena tidak semua pelaku ekonomi memiliki karakter tersebut. Oleh karena itu, kita perlu identifikasi kelemahan pada tipologi pelaku ekonomi selain masalah ekonomi sebagai dasar penyusunan langkah perbaikan dan transformasi. Pada conventional economic man, kelemahan utamanya terletak pada cara pandang yang mengabaikan kehidupan akhirat. Orientasi ekonomi sepenuhnya bersifat duniawi dan berlandaskan paradigma konsumsi, produksi dan distribusi yang individualitas melahirkan perilaku egoistik, melemahkan distribusi ekonomi, serta menutup ruang kolaborasi. Dampaknya terlihat pada praktek persaingan tidak sehat seperti bisnis dan di mana pelaku usaha besar mengorbankan kemaslahatan bersama demi menguasai pasar. Ya, pada akhirnya justru merugikan masyarakat dan perekonomian secara luas. Sementara itu, accepting economy man memiliki kekeliruan dalam memakai kehidupan dunia. Sikap zuhud yang berlebihan membuatnya menjauhi aktivitas ekonomi produktif. Memandang produksi dan konsumsi sebagai sesuatu yang tidak penting, bahkan menganggap kegiatan ekonomi bukan kegiatan dari ibadah. Akibatnya, produktivitas rendah, konsumsi terbatas pada kebutuhan subsisten, dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat minim. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kerja, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi dan ditegaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun apartemen economic man merupakan tipologi dengan kondisi paling berat. Tipologi ini tidak memiliki motivasi kuat baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Tidak ada dorongan untuk bekerja, berproduksi atau meningkatkan produktivitas. Konsumsi dan produksi yang dilakukan sekedar untuk bertahan hidup. Yang paling mengkhawatirkan, tipologi ini tidak memiliki rasa malu untuk bergantungan pada bantuan orang lain. Padahal sikap meminta-minta dan menjadi beban sosial sangat ditentangkan dalam agama Islam. Fenomena ini mendorong perlunya informasi negara dan lembaga zakat, sebagaimana tercermin dalam fatwa MUI tentang larangan ekspoliatitas dan praktek mengemis. Setelah mengidentifikasi kelemahan masing-masing, tipologi, langkah berikutnya adalah transformasi menuju maslahah oriented economic man. Pada tradisional economic man, transformasi dilakukan dengan memperkuat oriented akhirat, menginternalisasikan paradigma maslahah, serta mengubah cara pandang bahwa berbagi dan menjaga lingkungan bukan beban, melainkan kebutuhan. Pada arsitektur economic man diperlukan perbaikan pemahaman bahwa kinerja akhirat sangat tergantung kinerja dunia, dorongan produktivitas sebagai bagian dari ajaran Islam, serta menguatkan komitmen untuk memberikan kemaslahatan yang lebih luas. Sedangkan pada apathetic economic man, langkah perbaikannya meliputi pembebanan cara pandang hidup, menguatkan mental dan motivasi kerja, serta mengubah sikap agar tidak tergantung pada bantuan orang lain. Secara keseluruhan, transformasi ketiga tipolog tersebut menunjukkan masalah oriented economic man diharapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang, produktif, berkeadilan, serta membawa manfaat optimal bagi masyarakat baik aspek konsumsi, produksi, maupun distribusi.
Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.